Kalau ibu nggak percaya, silahkan ibu coba. Malam ini ibu praktekkan, turun mus Quran. Kalau ibu dapatkan seperti itu, saya jamin demi Allah saya katakan, silahkan bedakan rasanya dengan sebelumnya. Rasakan bedanya dan pasti akan terasa bedanya. Ya kan lain. Ada ketenangan dalam jiwa, ada kenikmatan berinteraksi dengan anggota keluarga. Dan berita baiknya, Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu. Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu. Dan para orang tua yang beriman kepada Allah itu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu diikuti oleh anak cucunya semua beriman kepada Allah. Kompak tadi, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan semuanya mulhaq. Mulhaq itu berdempetan, Bu. Jadi kalau saya pegang kertas begini, di belakang spidol ini, kemudian ada mic begini, dempet. Nah, nanti ada satu keluarga masuk surga, masuknya berdempetan begini. Siapa mereka itu? Tadi yang saya sebutkan sifatnya. Jadi kalau ibu pernah melihat cucunya, anaknya di muka bumi, coba rasakan, apakah kemudian melihat lagi nggak di akhirat nanti? Karena pernah ada keluarga Nabi Nuh berpisah dengan anaknya, Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Itu dikisahkan oleh Allah, bukan untuk menjadi kisah dan dongeng semata, bukan, tapi memberi pelajaran pada kita supaya kita bisa merawat keluarga dengan baik. Ya, ini baru satu yang saya tunjukkan, ada sifat-sifat yang lainnya. Tapi karena waktunya terbatas, saya khawatir ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya berikan kesempatan dulu, ada sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Kalau tidak ada, saya berikan kesimpulan dan saya teruskan sedikit. Ada ya? Maaf, saya ingin perjelas dulu. Ibu jelas uraiannya? Paham ya? Itu terakhir saya cek kembali ya. Kita bahas baru sekitar 30% dari materi yang ada di Quran ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Mohon maaf nanti kalau saya bacakan satu dulu di antara yang banyak persoalan. Kalau perempuan menjadi imam salat, di manakah berdirinya? Apakah sejajar dengan makmum atau di depannya? Tayyib. Untuk perempuan, hadisnya di An-Nasa'i ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis tentang salat perempuan. Jadi disebutkan awsatuhunna, di tengah-tengahnya. Sel ini ya. Ini perempuan muslimah. Kemudian setelah itu datang perempuan lagi, kiri atau kanan? Kanan. Dia berdiri di sini. Posisinya antara makmum dengan imam, perhatikan baik-baik. Ini sejajar. Perempuan tidak lebih maju. Kalau laki-laki, dia bisa maju sedikit. Jadi kalau laki-laki punya dua pilihan, dia bisa sejajar. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369. Di Al-Bukhari nomor hadis 181. Hadisnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, bangun malam hari, kata beliau Rasulullah SAW itu bangunnya lebih dari malam sedikit atau kurang dari pertengahan malam sedikit. Begitu bangun beliau duduk dulu, fajalasa. Ya, kemudian famasaha atharan naum biyadi, mengusap menghilangkan bekas ngantuk dengan tangannya. Setelah itu membaca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Setelah itu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu pergi beliau ila syinin mu'allaqah, ke tempat tertutup kamar mandi, fayatawadda, kemudian berwudu. Setelah itu berangkat ke tempat salatnya. Begitu salat, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu berdiri di belakang Nabi. Oleh Nabi ditarik, disejajarkan dengan Nabi. Di pilihan pertama, kalau ada ayah laki-laki, kemudian makmumnya laki-laki, satu orang anak misalnya malam hari dia salat, maka boleh sejajar. Ya, yang kedua, boleh posisinya lebih ya depan dibandingkan dengan makmumnya. Di ini misalnya imamnya, ini makmumnya di sini. Tapi perempuan tidak, imam di sini, makmum sejajar. Datang lagi satu perempuan. Lihat kalau laki-laki datang satu, dia berikan isyarat, bisa ditepuk misalnya. Ya, tepuk, ini mundur, bikin saf di belakang. Perempuan tidak. Sesama perempuan tidak perlu saling colek, tidak perlu saling tepuk. Perempuan masuk ke sini langsung kirinya. Ya. Jadi ini imamnya, ini makmum yang kanan. Begitu datang satu lagi, masuk kirinya di sini. Ya, tidak pakai kiri. Nih. Datang lagi, kanan lagi sini. Datang lagi, kiri lagi. Jadi imamnya tetap yang paling tengah. Paham ya? Baik. Keterangannya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah ada hadis mengenai memotong kuku dengan urutan jari-jari tertentu? Baik. Membaca Al-Kahf pada hari Jumat ada? Ada. Bahkan sunnahnya pada hari Jumat banyak. Ada sunnah membersihkan diri. Untuk laki-laki misalnya tipiskan kumis, cukur kumis, rapikan jenggotnya, dan mandi. Ya seperti halnya mandi janabah. Setelah itu dia potong kukunya, terus memperbanyak baca surah Al-Kahf, memperbanyak salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Jumat.
Dan di antara sunnah itu berlaku untuk perempuan juga. Sama muslimin wal muslimat, innal muslimina wal muslimat. Berlaku perempuan, berlaku untuk laki-laki. Ada yang sama, apa di antaranya? Potong kuku, bagian dari yang sama. Baca Al-Kahf, bagian dari yang sama. Jelas ya? Ya, apa sunnahnya? Mulai dengan yang kanan. Jadi mulai dengan yang kanan, potong yang kanan. Setelah yang kanan selesai, pindah ke kirinya. Ya, dari tangan kemudian pindah ke kaki. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Yang dimaksud membaca surat Al-Kahf, membaca itu punya dua makna di bahasa Arab. Satu sekedar baca, kedua dipahami. Tapi kalau ada redaksi hadis meminta membaca, itu umumnya memahami, pahami. Kalau sekedar baca saja, berarti untuk menunjuk pahalanya saja. Tapi dorongan untuk membaca sebetulnya tujuannya memahami. Ibu kan baca sesuatu supaya bisa paham isinya kan? Silahkan ibu cek, ibu belajar sesuatu, kalau nggak paham, ibu nggak akan baca. Ya ibu itu membaca supaya paham isinya. Memang cuma Quran yang unik, Quran itu unik. Kebanyakan yang baca itu umumnya tidak paham yang dibaca. Tapi jangan salah orientasi, baca itu untuk paham. Kalau ibu sekedar baca, pahalanya banyak. Satu hurufnya itu 10 kebaikan. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari kitabullah, satu huruf, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Dan hampir tidak ada orang Islam baca Quran cuma satu huruf. Gak ada. Nun 10, sudah dulu ada. Silahkan cek. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Al-Kahf berapa ayat? 110 ayat, berapa huruf? Silahkan hitung. Jadi kalau ibu sampai Jumat ini merasa banyak pahalanya, silahkan kalau nggak mau baca Quran. Tapi kalau ibu merasa banyak dosanya, ayo setidaknya banyak-banyak baca Quran. Mudah-mudahan tertutup dengan itu, dengan pahala-pahala kemuliaan. Ayo, siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan? Boleh, silakan. Yang sedikit, yang banyak, lah saking banyaknya nggak bisa ngangkat kan? Ya sama dengan saya, kalau merasa banyak dosanya, belum siap surganya, perbanyak amalan. Cari amalan cerdas. Apa amalan cerdas itu? Satu, amalan yang pahalanya bisa mengalir sampai kita meninggal dunia. Disebut dengan sedekah jariyah. Ibu punya uang 50.000, bagaimana caranya 50.000 awet sampai ke akhirat? Caranya, misal, cari amalan cerdas, belikan mushaf, kasih ke penghafal Quran. Begitu dia bacakan, setiap dia baca, ibu dapat pahalanya. Amalan cerdas kedua, cari yang amalan ketika dikerjakan, pahala lebih banyak dari biasanya. Kalau ibu mengerjakan amalan biasa, itu pahalanya 10. 10, ibu singkirkan misalnya, maaf ya, ada duri di jalan. Duri itu penghambat, kulit pisang ibu singkirkan, dapat 10 kebaikan. Tapi baca Quran, satu hurufnya 10, satu hurufnya. Maka cari amalan-amalan yang pahalanya sekiranya melimpah. Nah, maaf, membaca untuk memahami isinya. Kalau ibu paham, itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, pahala semakin banyak lagi. Kemudian yang kedua, itu yang diinginkan untuk diamalkan isinya. Contoh begini, dulu orang tua kita pernah mendengar gini, kalau sedang mengandung anaknya ingin laki-laki, ganteng, soleh, baca surat apa? Kalau ingin cantik, soleha, baca surat apa? Silahkan baca, sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan kejadian. Karena yang dimaksud baca di situ, maksudnya gini, kalau ibu misalnya menginginkan anaknya terlahir laki-laki, soleh, baik, terserah Allah mau lahir laki-laki atau perempuan. Ibu baca surat Yusuf, baca itu pahami isinya. Karena di surat itu ada kisah lengkap bagaimana orang tua mendidik anaknya sampai dewasa. Karirnya bagus, dengan teman-temannya bagus. Nah, saat anaknya lahir, begitu keluar lahir laki-laki misalnya, praktekkan makna ayat tadi. Praktekkan suratnya dalam pendidikan. Bukan cuma dibaca, keluar anak tidak dididik. Gak akan jadi. Silahkan buktikan, sampai kiamat kurang 2 hari gak akan kejadian. Sehari lagi buat tobat. Suara wanita sama dengan suara pria dalam pemilihan umum di negeri demokrasi. Bagaimana tanggapan Ustadz memaknai demokrasi dalam melaksanakan sistem ini? Tanya, gini. Kita sering diskusi dengan para ulama, tokoh-tokoh dan sebagainya. Bahkan terakhir ada imam dari Kuba, dari kota Nabi datang untuk berdiskusi. Dan kesimpulannya adalah, sepanjang sistem itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk menghadirkan maslahat dalam kehidupan yang mendekatkan pada nilai keislaman, maka jadikan wasilah itu untuk membangun nilai keislaman yang lebih luas. Jika memang maslahatnya lebih besar, maka ikuti. Karena kalau ditinggalkan, madaratnya lebih banyak. Anda boleh tidak sepakat, kemudian Anda tidak memilih, itu hak Anda. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih, maka orang liberal ikut memilih. Orang sekuler ikut memilih. Lesbi ikut pilih. Homoseksual ikut pilih. Ketika mereka memilih suaranya lebih banyak, mereka yang megang kekuasaan.
Ketika memegang kekuasaan, kebijakan dibuat. Ketika kebijakan dibuat, apa kemudian dampak selanjutnya? Bukankah ada gambaran dalam agama kita untuk taat pada pemimpin? Sekarang pemimpin Anda misalnya membuat kebijakan yang tidak benar. Disitulah kemudian malorot akan muncul. Maka dari itu adalah kewajiban kita saat ini adalah menghadirkan suara-suara kebaikan. Perempuan pilih pilihan-pilihan yang mendekatkan kepada Islam, yang dekat dengan maslahat-maslahat keumatan. Begitu dia dipilih, dia buat kebijakan dekat dengan umat. Setelah itulah kemudian sistem akan berjalan menyesuaikan dengan maslahat kehidupan kita. Jelas sampai sini? Jadi saran saya ikuti dan pilih orang-orang terbaik di situ supaya nanti memberikan maslahat kepada umat. Kan agak aneh, Anda tidak memilih tapi wajib taat kepada yang dipilih. Aneh. Anda tidak memilih tapi setelah terpilih wajib taat. Ya bagaimana Anda bisa tidak memilih yang terpilih orang yang buruk dan Anda menaati orang buruk? Itu kan maslahat, itu tidak ada. Paham ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Ini bahasan panjang, cuma singkat saja barangkali karena waktunya terbatas.